Selamat pagi, Anbinatu. Bapak, karena saya udah 49 tahun, wah, masih muda bro. Masih muda Pak, itu Pak. Sering ngilu di lutut. Nah ini karena aktivitasnya udah terhenti. Ingat loh, justru malah kalau kamu bukan seorang atlet, ketika masuk usia 30 tahun, menuju ke 40 tahun, itu penurunannya cepat sekali loh. Nah itulah sebabnya kamu-kamu yang udah berusia 35 tahun, 40 tahun ke atas, mau tidak mau harus latihan. Latihan yang bisa membuat tulangmu semakin kuat. Nah tulang kuat itu adalah karena ototnya kuat. Kalau ototnya tidak kuat ya tulangnya tidak kuat. Nah cara membuat otot kuat ya yang paling simpel nge-gym. Nge-gym, latihan nge-gym, ya latihan beban. Latihan nge-gym tidak perlu ke sasana gym, di rumah bisa kalau mau. Ya menggunakan botol-botol minuman itu atau menggunakan batu bata atau menggunakan apa badan sendiri bisa dilakukan ya. Nah usia 40 tahun ke atas itu pasti berhubungannya dengan lutut. Kalau udah lutut pasti pinggang. Nah yang paling gampang untuk membenahinya ya ke sasana gym. Kamu ketemu dengan profesional trainer untuk dikasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah setelah bisa lakukan sendiri di rumah tidak masalah ya. Belajar gerakan angkat barbel bagaimana, gerakan naik turun kaki bagaimana, gerakan untuk mengamankan pinggang bagaimana. Itu belajar dari yang namanya professional trainer, PT namanya. Ya, itu di sasana gym pasti ada. Dan biasanya kalau kamu bergabung dalam klub gym, pasti pertama kali ditawarin PT, dengan PT. Nah, kamu dapat berapa kali latihan dengan PT, kamu pelajari. Nah, itu gratis itu. Ya, setelah itu kamu bisa di rumah melakukannya dengan alat seadanya, tidak ada masalah gitu. Karena yang paling dibutuhkan usia 35-40 tahun ke atas, karena biasanya setelah SMA itu aktivitas olahraga itu stop, ya setelah SMA itu aktivitas olahraganya berhenti, kuliah lebih banyak magernya ketimbang beraktivitas, sehingga menuju ke usia semakin tua kamu semakin bermasalah dengan lutut dan pinggang. Gitu. Ditambah lagi makananmu bukan makanan yang memberi makan sel-sel tubuhmu. Ya selesai sudah gitu. Ya, itu yang terjadi. Ya, habis duduk lama berdiri celeng, kadang punggung juga ya pasti itu pasti. Apalagi BB-nya berlebih. Wah, udah tambah ya. Jalan bisa enggak kuat, naik tangga bisa enggak kuat gitu. Yang pertama kali dilakukan ya turunkan BB-nya dulu. Saya waktu 114 kilo enggak kuat berjalan. Naik tangganya susah banget. Ya sekarang udah enak 84, 85 ya naik tangga mau lari mau apa enggak ada masalah begitu. Tapi dulu pernah saya ngalami seperti itu. Nah sekarang saya enggak ada masalah dengan lutut saya. Tidak ada problem ya. Yang paling gampang apa? Ya penuhi semua nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh gitu. Kalau saya menjauhkan obat karena saya sekarang ini benar-benar tidak mau terfarmasi. Sehingga saya hanya memulihkan keadaan saya yang berhubungan dengan metabolik. Artritis itu kan metabolik. Alzheimer itu metabolik. Semua rata-rata penyakit-penyakit kita itu adalah metabolik. Bertahun-tahun kamu sudah tidak mengasupkan kebutuhan makananmu. Makanan sel tentunya ya. Nah, kamu tidak mengasupkan itu, sehingga terjadilah seperti yang model begini-begini. Nah, nanti pertolongannya kamu minum susu. Ya, nah, bukan jalan keluar itu. Susu boleh untuk anak manusia yang berumur 5 tahun ke bawah. Balita itu minum susu silakan. Tapi yang terbaik untuk balita ya susu ibunya. Bukan susu sapinya, bukan susu kambingnya. Karena susu kambing untuk anak kambing, susu sapi untuk anak sapi. Susu ibu untuk manusia. Ya. Jadi tidak perlu kamu menambahkan susu sapi, susu kambing itu untuk anak kambing sama untuk anak sapi itu. Bukan untuk anakmu. Karena anakmu minum susunya, minum susu ibunya, bukan minum susu sapinya. Itu yang betul seperti itu. Ya kalau udah bangkotan kayak kamu ya tidak perlu. Karena di dalam tubuhmu tidak ada laktos ya. Enzim laktosa itu tidak ada. Kalau orang-orang bule memang dari kecil dilatih seperti itu, keturunannya sudah seperti itu ya tidak ada masalah. Makananmu kan bukan keju, makananmu kan nasi. Nasi pun sebetulnya bukan makanan kamu. Ya, makanan kamu itu manusia itu aslinya manusia itu makanannya daging. Kalau mau dirunut gitu. Nah,
enzim-enzim yang terbentuk dalam tubuh itu enzim-enzim yang dibuat oleh manusia itu sendiri ketika dia membuat sebuah kebiasaan apa yang dari dia makan. Gitu. Makanya untuk yang usia-usia 40, 50, kamu tidak perlu minum susu lagi, tidak ada gunanya itu. Justru kamu harus makan yang dibutuhkan sama selmu untuk membangun sel. Bagaimana caranya sel meregenerasi dirinya? Yang minum makannya makan telur, makannya makan ikan, makannya makan seafood, makannya makan daging. Minumnya ya suplemen. Itu kalau mau selmu sehat. Gitu. Bukan minum susu enggak. Saya enggak merekomendasi. Apalagi susu zaman sekarang, itu semuanya susu formula, bukan susu itu. Itu gula, tepung. Nah, itu dia. Makanya kalau seperti yang Pak Anbinatu alami, ya dilatih ke sasana gym, latihan nge-gym. Kalau enggak latihan nge-gym ya di rumah bisa. Ya di rumah boleh. Di rumah squat. Ya squat boleh. Ya berdiri, duduk, itu yang dilakukan. Berdiri, hembuskan napas, duduk, tarik napas. Berdiri, hembuskan napas, duduk, tarik napas gitu. Ya, rutin, harus rutin. Kalau nge-gym itu kan pakai set ya. Satu set 15 kali. Dilakukan berapa set? Nah, kayak gitu. Ya, contohnya kayak begini lah. Ini contohnya, saya di kursi. Saya berdiri. 1, ini saya tarik napas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berhenti. Ya, hitung 20 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini untuk 45 tahun ke atas hitungannya seperti itu. Langsung naik lagi. 2, 3, 4. Nah, seperti itu lakukan 5 set. Ya, itu tadi kan 1 set baru masuk set kedua. Nah, itu caranya untuk melatih lututmu supaya lututmu kuat. Nanti ototmu terbangun, ototmu pecah. Ketika ototmu pecah, dia makan. Nah, sisa-sisa kalori dalam tubuh dimakan sama dia tuh, dihabiskan sama dia. Nah, itu caranya. Ya, sehingga kamu semakin berumur, lalu lututmu semakin kuat. Gitu. Enak, Pak, kalau semakin berumur lututnya semakin kuat, Pak. Kamu tidak butuh kursi roda. Kamu tidak butuh digandeng, kamu tidak butuh tekan. Tidak butuh itu. Apa itu tekan itu? Tongkat. Tidak butuh. Dan kamu bisa menikmati hidupmu lebih lama lagi. Karena apa? Tidak stres. Gitu. Itu caranya seperti itu. Ya proses ya. Bukan hari ini kamu melakukan gerakan 15 kali, 20 kali dan kemudian langsung besoknya bagus. Enggak, ya kamu seperti ini aja ngalami seperti ini 40 tahun kamu ngawur kan? Ngawur hidup, ngawur makan, ngawur semua-muanya, 49 kena. Kan gitu. Prosesnya kan begitu. Nah, saya bisa seperti hari ini, 6 tahun yang lalu saya merubah pola hidup saya. Nah, jadilah seperti ini. Sehingga saya pergi kemana saja, saya tidak butuh pertolongan orang sekeliling saya. Termasuk anak saya aja tidak perlu ngurusin saya. Karena apa? Saya punya kekuatan tersendiri. Masih menghasilkan. Sehingga saya tidak butuh pertolongan mereka. Nah, mereka bisa bahagia sendiri dengan kehidupan mereka. Itu saya cara hidupnya seperti itu. Karena saya tahu anak saya bukan anak saya. Kenapa ya? Karena setelah mereka dewasa pasti pergi. Gitu. Nah, salah kalau kamu bilang anak saya, ya anak saya. Nah, didikan kamu pasti ngawur semua. Nah, itulah jadinya pendemo-pendemo kemarin itu. Yang merusak fasilitas negara yang dibayar sama pajak bapaknya. Nah, kayak begitu jadinya. Karena apa? Ya itu anakmu yang kamu buat itu. Ya, maaf ya, Cies. Karena saya udah tidak bisa berkata-kata ngelihat manusia-manusia di Indonesia yang modelnya kayak begitu itu. Jadi pejabat pula, aduh pusing saya. Ya, sehat ya Pak Anbinatu, sehat selalu.